Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan belajar tentang tadarus Al-Quran. Nah, ini adalah materi kelas 5 sekolah dasar pada semester 2. Ya, sebelum kita mengenal pengertian, sejarah, kemudian manfaat dari tadarus Al-Quran, terlebih dahulu ketahui dulu tujuan pembelajaran dari video ini. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah kita mampu memahami makna tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus? Tadarus berasal dari kata darasah yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Nah, kemudian tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, ataupun masjid. Ya, ini sangat jelas sekali bahwa tadarus itu adalah mempelajari Al-Quran. Di samping kita belajar tentang Al-Quran, kita juga bisa meneliti, kemudian kita juga bisa menelaah dan mengambil pelajaran dari makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sehingga pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Quran itu akan menjadi pedoman hidup kita, karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Bagaimana pelaksanaan tadarus Al-Quran sejak masa Nabi? Mari kita ikuti deskripsi berikut ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Apalagi setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan para sahabat, kemudian memperbaiki bila ada kesalahan. Nah, ini menggambarkan bahwa kebiasaan tadarus Al-Quran ini sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak sebatas membaca Al-Quran, tetapi bagaimana memperhatikan hukum bacaannya, makhrajul hurufnya, kemudian kita mampu menerapkan pesan-pesan yang terdapat dari ayat-ayat yang kita baca itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Mari kita mengenal tata cara tadarus yang baik. Membaca Al-Quran tidak sama membaca buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu lebih dahulu. Nah, ini dianjurkan supaya ketika kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tubuh kita itu harus dalam keadaan suci dan bersih. Ya, minimal kita berwudu, ya, sehingga kita tergolong dalam orang-orang yang suci dan bersih. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Ya, artinya ketika membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk
memulainya dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, tata cara yang baik membaca Al-Quran itu di tempat yang suci. Ya, tidak sekedar bersih tetapi juga harus suci. Ya. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Ya, karena yang kita hadapi ini adalah firman Allah, ini adalah kata-kata Allah, sehingga kita dianjurkan supaya menutup aurat. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Ya, kalau bisa menghadap kiblat supaya kita mendapat pahala dan kita semakin mencintai Al-Quran. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan memperhatikan hukum bacaannya. Yang ketujuh, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda ketika membaca Al-Quran. Apa manfaat tadarus? Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain seperti di bawah ini. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Yang kelima, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaat daripada tadarus atau manfaat daripada mempelajari Al-Quran. Coba mari kita lihat gambar berikut. Ya, ini ada gambar beberapa santri atau gambar beberapa putra yang lagi membaca Al-Quran secara berjamaah. Gambar tersebut tampak anak-anak bersemangat untuk mempelajari Al-Quran bersama-sama. Mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahmi dengan teman-teman. Nah, teristimewa pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Karena Al-Quran diturunkan awal mulanya yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut sebagai bulan Quran, bulan Nuzulul Quran. Sehingga siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang tadarus Al-Quran. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pelajaran anak-anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.